يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan di setiap manusia. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi SAW tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya, memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari penjelasan hadis Nabi SAW di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas para sahabat, apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini 10 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yaitu mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal, maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis sahih berikut, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yaitu dengan bersedekah. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yaitu doa dari anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika anak cucu Adam mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya.
Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya, dengan memperbanyak bacaan Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, doa meminta selamat di alam kubur dibaca saat tahiyatul akhir. Doa ini dapat dibaca saat tahiyatul akhir saat melaksanakan sholat wajib atau fardu. Bacaannya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Yang keenam, membaca surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surah Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yaitu dengan memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin, seorang muslim yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Yang kedelapan, membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan dan disukai yang maha pengasih yaitu Ar-Rahman, ya adalah subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Allah semakin dekat dengan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerang di alam kubur kelak. Yang kesembilan, melaksanakan haji dan umrah. Amalan lain yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taymiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yaitu dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Yang terakhir, yang ke-10, doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 terdapat bacaan doa sapu jagat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bacaannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan pelihara kami dari siksa neraka. Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Para sahabat, demikianlah 10 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan di dunia agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburannya ketika meninggal dunia. Semoga kita bisa mengamalkan dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.